Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Pada saat ini, pada pagi hari ini, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, kita menyembah Tuhan, menyanjungkan namanya. Kita bersyukur buat segala apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan mau melawat hati kita, melawat pribadi kita, biar setiap hari kita bisa rindu menyembah, bermazmur bagi namanya. Kerajaan sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat setiap apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat ya Bapa. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul mau menyembah Engkau, mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau lawat kami ya Bapa. Kami yang sakit Engkau sembuh
sembuhkan Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami yang susah Engkau berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu ya Bapa. Memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita yang katakan bahwa manis kau dengar. Karena pujian kita ini kita naikkan dengan kesungguhan hati kita, biar Tuhan bisa mendengarkannya dengan baik. Karena hati kita tulus menyanyikan setiap pujian kita. Naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah.
Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali beribadah walaupun tidak bertemu secara langsung. Saya percaya kita tetap bersuka cita sebab Tuhan selalu memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, telinga kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hanya perkataan Tuhan saja yang kami dengarkan pagi hari ini. Roh Kudus ajar kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa itu integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kesatuan yang utuh berarti kesamaan antara pikiran, hati, dan tindakan. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, sama dengan tindakan yang kita lakukan. Sebagai contoh, bila kita katakan kita mengasihi orang lain, maka dari pikiran kita dan hati kita pun seharusnya mengasihi orang tersebut. Jika dalam hati kita tidak mengasihi, tetapi kita katakan mengasihi, berarti kita belum punya integritas. Ini hanya salah satu contoh. Contoh lain dalam hidup sehari-hari yang menggambarkan orang yang berintegritas antara lain jujur, bisa dipercaya, mempunyai komitmen yang tinggi, konsisten, setia, dan lain sebagainya. Orang yang berintegritas adalah orang yang sama ketika dia sendirian maupun ketika sedang berada di antara orang banyak. Tidak ada perbedaan sifat atau karakter ketika ditempatkan dalam situasi apapun. Mari kita lihat bersama dalam firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Kita buka bersama firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mazmur 24 ayat 3 sampai kelima, demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari firman tersebut di ayat keempat menggambarkan ciri orang yang berintegritas. Yang pertama kita bisa lihat orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya berarti tangan yang bersih dari tindakan dosa. Bersih tangannya berarti menjauhi kecurangan, tidak mudah tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Contohnya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak membuat laporan-laporan palsu atau tidak benar.
Mungkin saja kita tidak mencuri secara langsung, tetapi ketika kita membiarkan pencurian terjadi dan kita mendapatkan keuntungan dari situ, kita sudah menjadi orang yang tidak bersih tangan. Maka berhati-hatilah saudara, kita harus menjaga hidup kita, menjaga tangan kita tetap bersih. Lalu yang kedua, murni hatinya. Murni hatinya berarti motivasi dan sasaran yang benar. Murni hatinya bisa berarti hati tidak terkontaminasi, tidak tercemar oleh berbagai motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Murni hatinya juga berarti tidak pamrih atau tulus. Tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan. Sebagai contoh, tanda kutip tidak menjilat atasan untuk mendapatkan posisi tertentu. Biarlah kita menjadi orang yang murni hatinya. Ketika kita dipromosikan dalam posisi tertentu, biarlah itu atas hasil kinerja kita, bukan karena politik-politik, bukan karena kita menjilat tanda petik. Lalu murni hatinya juga berbicara tentang hati yang bersih, jernih, tidak menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati. Kalau kita lihat dalam Matius 15 ayat ke-19, di sana dikatakan bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat ke-20-nya berkata, itulah yang menajiskan orang. Mari kita menjaga hati kita tetap bersih, kudus, dan tulus, agar bisa menjadi orang yang berintegritas dan layak menghadap Tuhan. Poin yang ketiga dari Mazmur 24 ayat yang keempat, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yaitu menjauhi bentuk-bentuk penipuan. Contohnya menipu atasan, menipu orang tua, atau mungkin menipu pasangan. Dan penipuan ini bukan hanya soal harta atau uang, tetapi juga termasuk pengajaran-pengajaran palsu. Hari-hari ini kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang jelas-jelas menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus teguhkan iman kita, jangan menyerahkan diri, jangan mau dipengaruhi, jangan mau menerima pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Poin yang keempat adalah tidak bersumpah palsu. Jujur, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si iblis. Dikatakan dalam Matius 5 ayat ke-37. Saya sering melihat anak-anak Tuhan, orang Kristen, terbiasa untuk melakukan sumpah, terbiasa untuk bersumpah palsu. Contohnya, sumpah, saya tidak melakukan hal itu. Sumpah, saya tidak mengatakan hal itu. Mereka melakukan itu semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tapi ingat saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-14 berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pada akhirnya nanti kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataan kita di hadapan Tuhan. Karena itu berhati-hatilah dengan perkataan kita. Jika kita melakukan firman tersebut di atas, maka janji Tuhan di ayat kelima dari Mazmur 24 yaitu kita akan menerima berkat dan keadilan dari Allah. Tentu tidak mudah untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita perlu melatih diri kita untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Untuk menjadi pribadi yang berintegritas, tidak bisa instan. Harus melalui proses, harus melalui latihan. Latihlah diri kita untuk menjadi orang yang bersih tangannya. Latihlah diri kita menjadi orang yang murni hati dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tahun lalu, kita semua diperhadapkan dengan situasi yang baru yang mengharuskan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru seperti memakai masker,
sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Awalnya pasti tidak mudah bagi kita. Tidak nyaman kita memakai masker selalu. Kita malas melakukan hal-hal itu. Tetapi karena diwajibkan, mau tidak mau, kita harus belajar membiasakan diri. Hasilnya apa, saudara? Setelah 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun saat ini kita melakukannya, kita terbiasa. Akhirnya kita terbiasa memakai masker. Sampai-sampai ketika kita keluar rumah, rasanya aneh ketika tidak pakai masker. Kita terbiasa mencuci tangan. Kita terbiasa menjaga jarak. Sehingga ketika ada kerumunan, kita otomatis menghindar. Itu karena kita sudah membiasakan diri selama 1 tahun. Kita membiasakan diri sekian waktu, dan akhirnya kita terbiasa. Demikian juga untuk melakukan firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita harus membiasakan diri. Biasakan diri untuk hidup jujur. Biasakan diri untuk berkata-kata yang benar. Biasakan diri untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus. Maka saya percaya, lama-kelamaan kita akan terbiasa hidup berintegritas. Mungkin dari kita ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita hidup benar seluruhnya? Bagaimana mungkin kita hidup sempurna dan tidak berdosa? Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari firman Tuhan ini, benar kita adalah manusia berdosa. Tetapi bukan berarti kita diizinkan untuk berbuat dosa, untuk hidup di dalam dosa seumur hidup kita. Ingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu di Efesus 2 ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan menerima keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12 berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan dalam ayat ini termasuk kategori kata kerja atau verba. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja atau verba ini adalah kata yang menggambarkan suatu proses atau perbuatan. Jadi, dari ayat firman Tuhan ini, ada yang harus kita kerjakan, ada proses yang harus kita lalui, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ingat bahwa integritas butuh proses atau latihan. Tetapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, maka integritas itu tidak akan tercapai. Karena itu mulailah, belajarlah, latihlah hidup kita dari sekarang untuk memiliki hidup yang berintegritas. Mulailah dari saat ini untuk melakukan poin-poin yang tadi kita sudah dengar. Saya bersyukur saudara, kita ada dalam wadah gereja yang mengikuti tuntunan Tuhan. Dari tahun ke tahun, selalu ada tema khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita merenungkan, maka tuntunan Tuhan dari tahun ke tahun ini semata-mata untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus yang berkenan di hadapannya. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama melatih diri kita untuk menjadi mempelai Kristus menjelang kedatangannya kali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukannya, untuk kami hidup
bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Bantu kami untuk kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Latih kami Tuhan untuk setiap harinya kami melakukan firman Tuhan ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari buka hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati setiap apapun yang kau buat. Terus engkau diutus menjadi garam dan terangnya. Memberkati setiap bakul adonanmu. Setiap pekerjaan, setiap usaha pendidikan. Berkat daripada Allah Bapa, penuh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun memenuhi, memberkati setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kali yang kedua menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.